Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pada pembelajaran ke-1. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini beserta bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Untuk mempermudah dalam memahami suatu bacaan, kita dapat membuat peta pikiran atau mind map. Dari bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias, kita dapat membuat peta pikiran atau mind map. Contoh mind map yang dapat kita buat adalah seperti ini. Di bagian tengah ada judul, dan di bagian sisi-sisinya ada beberapa pertanyaan yang menjadi informasi penting dari sebuah bacaan. Kita dapat menuliskan, siapa yang memelihara ikan hias, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara, di mana ikan hias itu dipelihara, kapan akuarium dibersihkan, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Anak-anak, udara pada gambar berikut ini sangat bersih karena di sana ada banyak pepohonan dan pemandangan yang indah. Sebagai makhluk hidup, kita memiliki sistem pernafasan. Dalam pembelajaran kali ini, mari kita pelajari sistem pernafasan pada hewan. Macam-macam sistem pernapasan pada hewan. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit, serangga bernapas dengan trakea, ikan bernapas dengan insang, amfibi atau katak saat berudu bernapas dengan insang, saat dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Reptil bernapas dengan paru-paru, burung bernapas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Cacing tanah tidak memiliki alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Serangga bernafas menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya, oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis seperti ini. Bagaimana cara ikan bernafas? Air mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Pada fase berudu,
katak bernafas dengan menggunakan insang. Saat di darat, katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya yaitu ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air contohnya paus dan lumba-lumba. Mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.